Jumpa lagi sob di Brainstorming Branding Anti Pusing bersama dengan Bang Jabran, brand aktivis Indonesia. Oke? Sob, gimana kabarnya? Saat ini nggak terasa ya, kita sudah berada di ujung tahun 2020. Ya, banyak banget hal yang kita alami ya di 2020 ini ya. Mulai dari dimana apa yang kita rencanakan itu nggak sesuai ekspektasi, di mana kita juga harus survive menghadapi pandemi corona, dan ini berdampak kepada bisnis kita. Banyak hal yang kita sudah rencanakan kan di awal tahun lalu, dan ternyata di awal tahun itu juga kita berhadapan dengan corona. Dan saat ini tentunya kita sudah beradaptasi kan dengan perubahan yang terjadi semasa pandemi, dan ini mematangkan kita untuk membuat resolusi apa di tahun 2021. Nah, rencanain dong sobat, apa aja yang bakal kita resolusiin di 2021 ini. Kita bisa bahas di akhir tahun 2020 ini, di mana kita evaluasi bisnis kita selama di 2020. Mulai dari bagaimana jika kita melakukan pivot di bisnis brand kita, maupun dari sisi marketing apa saja yang sudah berhasil dan itu bisa kita duplikasi untuk menjadi acuan di perencanaan di 2021. Oke? Semangat, oke? Dan nggak terasa juga kita saat ini sudah masuk di episode 12. Yes, di mana episode 12 ini adalah episode penutup season kita di Brainstorming di tahun 2020. Jadi ini episode terakhir di 2020. Bakalan kangen dengan saya deh. Ya enggak? Nah, sobat, di episode di 12 ini Bang Jabran bakal share insight yang bisa jadi Bang Jabran lupa deh, belum pernah nge-share-nya juga ya, dan baru keingetan sekarang, di mana sebuah brand yang kita bangun, yang kita sudah ciptakan memiliki sebuah value, itu membutuhkan sebuah logo. Nah, logo ini berfungsi untuk mempresentasikan image, gambaran dari brand kita. Logo ini juga memiliki sebuah fungsi untuk sebagai pengingat terhadap brand kita dan sebagai intangible asset juga yang dimiliki oleh brand kita. Nah, fungsinya banyak juga ya logo ya. Untuk itu Bang Jabran mau share kali ini ya. Nah, bicarain soal logo, nah itu nggak gampang juga loh. Karena buat sobat yang memiliki bisnis kuliner, yang nggak bisa bikin logo dan maksain bikin sendiri, aduh, ya. Cuma deh, mendingan pasrahin aja pada ahlinya deh buat bikin suatu logo, oke? Karena logo ini nggak bisa main-main, ya, nggak bisa main-main. Dalam logo itu terdapat sebuah nilai value. Apa aja sih? Nah ini Bang Jabran akan share, ya. Yang jelas jangan main-main buat bikin sebuah logo. Ingat ya. Tips yang ke-1, oke, cari referensi. Ya, cari referensi, tapi bukan menjiplak ya, no, oke, bukan jiplak ya. Karena beda banget cari referensi dengan menjiplak. Menjiplak itu seperti kasusnya yang waktu itu pernah Bang Jabran share, itu yang tentang brand geprek bensu. Itu jiplak itu. Jadi gambarnya sama, visual sama, tinggal beda kanan sama kiri ngadep ayamnya, oke? Nah itu jiplak. Nah cari referensi sebanyak-banyaknya, karena dari referensi itu kita dapat insight, kita bisa dapat gambaran tentang logo apa sih yang pas buat brand kita atau yang tepat buat brand kita. Cari referensi aja, bukan menjiplak. Tips yang berikutnya, tips kedua, ya, pahami visinya. Logo itu ternyata menggambarkan
sebuah visi dari sebuah brand yang kita bangun. Setiap orang pasti punya visi kan, visi hidup, visi berumah tangga, visi berpacaran sekalipun, visi membangun bisnis, membangun brand. Nah itu pasti punya visi kan. Ada yang visinya untuk memberikan dampak kebermanfaatan untuk masyarakat. Ada juga yang visinya bahkan pengen mengubah dunia lewat orang-orang yang berbeda seperti yang dilakukan oleh Apple. Nah itu dia, kita harus bisa menangkap visi apa yang bakal mempresentasikan logo kita. Jadi gimana kita mau bisa bikin logo yang tepat kalau kita nggak punya visi. Jadi rencanakan dulu visi yang tepat untuk brandmu agar membantu memudahkan membuat logomu. Tips yang ketiga, bikin sketsa. Iya, bikin sketsa. Sketsa itu bisa jadi hal yang mudah ya bagi seorang ilustrator. Tapi bukan berarti sobat sebagai pemilik dari bisnis kuliner, brand owner, itu juga nggak bisa bikin sketsa. Setiap orang dari kita bisa lah. Toh dulu kita juga diajarin cara menggambar kan, mulai dari gambar yang dasar sekalipun. Bikin sketsa. Atau lebih mudahnya kan pasrahkan pada ahlinya. Sekali lagi ya. Yang jelas membuat sketsa itu penting. Karena dengan membuat sketsa sebanyak-banyaknya, mulai dari bentuknya maupun dari arah yang mau kita bikin suatu logo, itu memudahkan. Karena nggak mungkin bikin logo itu kita ngandalin vektor. Ngandalin sekedar vektor. Karena itu sudah banyak berada di jagat online, dimana kita tinggal ngambil vektor apa dan kita gabungkan, jadinya nggak original kan. Nah, originalitas itu penting. Jadi bikin sketsamu untuk langkah berikutnya membuat logo. Tips yang keempat, memiliki filosofi. Filosofi itu terbentuk salah satunya dari warna. Warna apa yang mempresentasikan dari brand kita. Kita tahu setiap warna itu memiliki arti yang berbeda-beda. Di antara warna lainnya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi warna apa yang mewakili dari identitas logo kita itu penting dimasukkan ke dalam sebuah filosofi logo kita. Dan yang berikutnya tentu saja kandungan dalam filosofi logo bisa kita presentasikan itu dalam bentuk huruf maupun bentuk gambaran atau bentuk visual. Nah, huruf yang tepat, huruf yang itu mewakili dari brand kita. Kalau brand kita memberikan citra yang manis atau kita sebuah kesenangan, otomatis hurufnya bisa yang tidak menyudut, misalkan ya. Kalau brand kita itu mempresentasikan keeksklusifan dalam artian premium produk, otomatis bentuk fontnya pun yang bersudut. Nah, tentunya beda kan tadi dengan yang memberikan brand keceriaan. Nah, jadi bentuk huruf pun penting. Jadi huruf dengan gambar bentuk, huruf dengan gambar itu bisa digabungkan dan itu masuk membentuk filosofi logo kita. Dan filosofi itu juga harus mendalam, memiliki makna. Kita tahu seperti brand lokal Janji Jiwa itu memiliki filosofi yang kuat, di mana sebuah janji yang terikat antara konsumen dengan konsumen maupun konsumen dengan produk dari kopi susu Janji Jiwa. Nah, jadi sudah siap membangun filosofi untuk logomu, sobat. Tips yang kelima, tips yang kelima, membuat logo itu harus simple. Dengan logo yang simple itu akan lebih mudah ditangkap, akan lebih mudah diingat. Kita lihat seperti brand
Apple itu cukup dengan apple yang digigit. Mudah diingat kan? Atau Nike? Mudah diingat kan? Atau Adidas? Mudah diingat kan? Atau McDonald's sekalipun mudah diingat kan? Nah, logo yang simple itu akan lebih mudah diingat dan akan lebih mudah dikenang. Jadi kalau kita bikin logo yang rumit atau bahkan logo itu hanya kita yang tahu artinya, please deh, jangan lakuin itu. Logo yang simple itu akan lebih mempercepat brand priming. Apa itu brand priming? Jadi brand priming itu singkatnya adalah ketika logo dari brand kita itu dengan cepat direspon dan dapat memberikan stimulus untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar pelanggan kita. Kita tahu pikiran bawah sadar itu mempengaruhi 85% tindakan seseorang, ya kan? Ketimbang pikiran sadar yang cuma 15%. Contohnya logo yang ada di brand McDonald, di mana logo brand McDonald itu golden arch-nya itu menggambarkan, mengasosiasikan rasa senang, rasa kegembiraan bersama keluarga. Keren kan? Bahkan logonya tadi golden arch tanpa kata McDonald's itu kita udah tahu kalau itu adalah logo McDonald's. Sesimpel itu. Jadi logo yang simple itu memudahkan kita untuk memiliki brand priming. Jadi sob, 5 tips tadi nggak kuat kalau Bang Jaban nggak share tips yang satu ini, di mana jenis-jenis logo kita harus tahu. Dengan kita mengetahui jenis-jenis logo, ini mempermudah kita untuk membuat suatu logo untuk brand kita. Oke? Jenis logo yang pertama adalah Woodmark. Woodmark itu adalah suatu logo yang langsung, jadi to the point lah. Jadi intinya gitu. Jadi langsung bertuliskan nama brand kita. Contohnya kita bisa jumpai itu di logonya Abnormal. Logo Abnormal itu bold, tegas, ya, simple. Oke, langsung kebaca. Mau kita ngebutnya kayak apa, naik motor, naik mobil, kalau lihat Abnormal pasti bisa membaca tuh logonya Abnormal. Nah, ada juga kopi kenangan. Ya, kopi kenangan pun simple. Langsung tersebut namanya dengan jelas. Oke. Ada juga brand lokal yang ada di Jogja. Itu Gudeg Yuk Jum. Gudeg Yuk Jum simple juga. Kebaca. Kita yang masuk Jogja, keluar Jogja, itu dicegat sama yang namanya brand lokal Gudeg Yuk Jum. Cabangnya ada di mana-mana di pelosok Jogja. Logo Woodmark. Jenis yang kedua adalah lettermark atau monogram, di mana ini merupakan logo yang terdiri hanya dari beberapa huruf, bisa 3 maupun 4 huruf. Dan ini tergolong logo yang simple. Contohnya dari jenis logo ini itu seperti brand KFC, atau sebenarnya panjang juga sih, Kentucky Fried Chicken, tapi kita mengenalnya dengan KFC. Sesingkat itu, sesimpel itu, kita mudah ingat kan? Ada juga A&W, ya, kita juga mudah ingatnya. Dan ketika kita membandingkan A&W dan KFC, itu udah beda banget persepsinya. A&W itu kita boleh jadi kita langsung teringat sama root beer-nya, ya, selain ayam gorengnya ya. Nah, tapi kalau KFC kita langsung ke gambar ayamnya. Jadi meskipun sama-sama logo yang simple, tapi memiliki persepsi yang berbeda di benak konsumennya. Jenis yang ketiga adalah logo simbol. Ya, logo simbol ini nggak mudah juga loh.
Karena logo simbol ini mempresentasikan dari simbolis brand kita. Bisa jadi malah menyesatkan atau membingungkan audiens kita. Ya nggak ngerti artinya apa gitu. Nah, logo simbol itu harus memiliki pesan yang on the point. Atau yang lebih tepatnya poinnya lebih mudah cepat ditangkap oleh audiens kita. Contohnya itu seperti brand Starbucks, di mana kita diberikan simbol logo itu dari tampilan flat layer sebuah cangkir latte art, ya kan? Nah, itu kita langsung nangkep bahwasanya itu logo dari Starbucks. Bisa juga sekali lagi McDonald tadi ya, dengan M-nya, Golden Arch-nya itu gampang banget diingat, gampang banget dikenali. Jenis yang keempat adalah jenis logo abstrak. Ya, jenis logo abstrak itu boleh dibilang berbeda dengan logo tadi ya, yang simbol. Logo abstrak itu logo yang nggak to the point atau yang memiliki makna seni yang lebih tinggi, ya, yang menggambarkan suatu brand tersebut. Banyak juga loh ini dilakukan oleh brand-brand artisan lokal kita yang membuat suatu logo abstrak untuk brandnya. Contohnya itu ada di salah satu brand lokal kita, di mana logo abstrak itu membuat brand lokal itu untuk berpikir lebih kreatif. Itu dilakukan oleh Filosofi Kopi. Filosofi Kopi memberikan sentuhan abstrak di logo brandnya. Dan kita pun terbawa oleh atmosfer dari logo Filosofi Kopi. Mulai dari semangat, dari lokalitas brandnya, lokalitas produk kopinya. Dan itu menjadi kebangkitan brand kopi lokal Indonesia. Dimulai dari Filosofi Kopi. Jenis yang kelima itu adalah logo karakter atau maskot. Logo karakter atau maskot ini itu bisa jadi merupakan ambasador maupun duta bagi brand kita. Karena gampang banget langsung diingat, langsung ditangkap, di mana brand kita itu langsung dikenali. Jadi logo yang maskotnya playful, yang lucu. Contohnya sekali lagi McDonald. Kita mengenal dengan maskotnya yang badut itu ya, namanya McRonald. Ya, kita langsung lihat bahwasanya brand tersebut buat keluarga. Ada juga KFC ya, dengan maskotnya Colonel Sanders, di mana memiliki cerita yang hebat di baliknya. Memulai bisnisnya dari umur 50-an di saat pensiun dari kemiliteran. Nah, itu kuat banget nilai dari sejarahnya. Ada juga brand lokal loh yang ngelakuin hal yang serupa, seperti ayam goreng Nyonya Suharti yang di Jogja itu loh. Nah, itu dengan foto Nyonya Suhartinya kita udah langsung nangkep bahwasanya ini ayam goreng yang sudah dijalanin atau sudah memiliki ekuitas brand yang cukup lama, yang cukup kuat, bahkan legend di kota Jogja. Ada juga di Jakarta ayam bakar Mas Mono, itu pun juga menggunakan maskot untuk brandnya agar lebih mudah dikenal. Jenis yang keenam adalah jenis logo kombinasi, di mana kita bisa menggabungkan jenis logo ke satu tadi, dari mulai logo woodmark, lettermark, sampai dengan logo maskot. Nah, itu bisa kita gabungkan, maupun kata dan gambar itu bisa kita gabungkan. Nah, di sini kita bisa menjumpai itu di beberapa brand lokal juga. Contohnya kita temui nih di Hoga Hoga Bento, atau sekarang lebih dikenal dengan Hokben, di mana dia menggabungkan tipe logo maskot dengan wordmark menjadi satu. Mudah banget diingat. Ada juga brand kopi lokal kita, Janji Jiwa. Nah, Janji Jiwa itu gabungin simbol jari itu dengan woodmark ya, dimana sebuah kata tadi kok Janji Jiwa dengan logo simbolis jari. Oke. Ada juga brand lokal Jeko, di mana menggabungkan
logo simbol dengan lettermark menjadi satu. Nah, keren kan kalau kita menggabungkan jenis logo. Visualnya dapet dan nama dari brand tersebut pun jelas diingat. Tipe yang berikutnya adalah tipe yang terakhir, tipe yang ke-7. Ya, yaitu jenis logo emblem atau simbol. Nah, ngomongin simbol, otomatis itu kan mempresentasikan suatu simbol atau suatu visual yang kita mudah menangkapnya dan mudah mengartikannya. Nah, kan? Menangkapnya dan mengartikannya itu harus mudah. Itu dilakukan oleh brand Starbucks. Ya, udah kita ketika ngelihat latte art itu kebayangnya malah ke Starbucks. Padahal kita lagi di brand kopi yang lainnya ya. Tapi ketika kita disuguhkan latte art, kita langsung keinget Starbucks. Parah kan? Ada juga dilakukan juga oleh Jeko. Jeko boleh dibilang hampir ngikutin apa yang dilakukan oleh Starbucks, di mana dia mengambil logo emblem yang boleh jadi angle-nya itu flat layer ya, suatu latte art juga. Ya, mengekor sih, tapi nggak mirip kok. Ya, cuma mengambil pesannya, yaitu emblem logo karena mudah banget diingat. Gimana sob? Sudah dapat kan insight dari episode ke-12 kali ini? Dimana membuat sebuah logo itu dibutuhkan pengetahuan yang membantu menjadi suatu landasan untuk membuatnya. Jadi kalau udah tahu landasannya, udah tahu basic dasarnya, itu akan memudahkan sobat membuat logo dari brandmu. Jadi sob, kalau insight tadi bermanfaat buat sobat, jangan lupa juga buat support kita ya dengan like, share seluas-luasnya, dan kalau masih ada yang ingin ditanyakan, bingung, langsung aja ketik komen di bawah ini. Nanti Bang Jabran siap bantu. Dan klik tombol subscribe sekarang juga kalau belum subscribe. Ikuti terus juga brainstorming ada di Spotify. Oke? Saya Bang Jabran, brainstorming branding anti pusing.